Kenapa orang yang paling tulus justru sering dikhianati? Kenapa orang yang selalu mengalah justru jarang dihargai? Dan kenapa semakin kamu berusaha menjadi baik, semakin kamu terasa tidak dianggap? Mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang baik. Mungkin kamu terlalu baik. Dan itu justru yang membuatmu sering disakiti. Kalau kamu termasuk orang yang sulit berkata tidak, yang sering memendam kecewa demi menjaga hubungan, yang merasa bersalah setiap kali mencoba menolak, maka kemungkinan besar kamu tidak sedang menjadi baik. Kamu sedang takut kehilangan. Banyak orang tidak sadar bahwa kebaikan berlebihan sering berakar dari rasa takut ditolak, takut tidak disukai, takut ditinggalkan, takut dianggap egois. Dalam psikologi, perilaku ini sering disebut people pleasing, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain demi merasa berharga. Masalahnya, orang yang manipulatif sangat peka terhadap pola ini. Mereka tahu siapa yang sulit menolak. Mereka tahu siapa yang mudah merasa bersalah. Mereka tahu siapa yang akan tetap bertahan meski disakiti. Dan tanpa sadar, kamu menjadi target yang aman. Orang yang terlalu baik biasanya memiliki beberapa pola yang sama. Sulit membuat batasan, menghindari konflik, cepat memaafkan tanpa evaluasi, dan lebih memikirkan kenyamanan orang lain daripada kesehatan emosinya sendiri. Menurut konsep shadow dari Carl Jung, setiap manusia memiliki sisi tegas dan sisi lembut. Jika seseorang terlalu menekan sisi tegasnya, kehidupan sering menghadirkan orang-orang yang justru berlebihan dalam dominasi. Jika kamu terlalu lembut, dekmu akan menarik orang yang terlalu keras. Bayangkan seseorang yang selalu membantu rekan kerjanya, selalu menggantikan tugas, selalu berkata, "Tidak apa-apa." Awalnya ia dipuji, dibilang baik, dibilang pengertian. Namun lama-lama tugas berat selalu diberikan padanya, kesalahan tim dilimpahkan kepadanya, dan ketika suatu hari ia berkata, "Saya tidak bisa," orang-orang mulai berkata, "Kamu berubah." Padahal yang berubah bukan hatinya. Yang berubah adalah batasnya. Selama kamu terus memberi tanpa batas, orang merasa nyaman. Begitu kamu mulai menjaga diri, mereka merasa terganggu. Yang lebih menyakitkan adalah orang yang terlalu baik sering tidak sadar bahwa mereka sedang mengajarkan orang lain untuk tidak menghargai mereka. Ketika kamu selalu tersedia, pengorbananmu menjadi hal yang biasa. Ketika kamu selalu mengalah, pendapatmu menjadi tidak penting. Ketika kamu selalu memaafkan, kesalahan orang lain terasa tanpa konsekuensi. Otak manusia menghargai sesuatu yang memiliki batas, sesuatu yang langka terasa bernilai, sesuatu yang selalu ada, perlahan dianggap biasa. Inilah mengapa menjadi terlalu baik tanpa batas justru menurunkan nilai dirimu di mata orang lain. Namun, akar terdalamnya bukan pada dunia. Akar terdalamnya ada di dalam dirimu sendiri. Seringkali, kamu rela disakiti bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu takut sendirian. Kamu bertahan bukan karena kamu sabar, tapi karena kamu takut dianggap tidak baik. Kamu memaafkan bukan karena kamu sudah sembuh, tapi karena kamu tidak ingin konflik. Menjadi baik itu mulia. Namun menjadi terlalu baik tanpa batas adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Kebaikan yang sehat memiliki garis tegas. Ia tahu kapan memberi. Ia tahu kapan berhenti. Ia tahu kapan berkata tidak. Belajar berkata tidak bukan berarti kamu berubah menjadi jahat. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu. Kamu tetap bisa peduli tanpa membiarkan dirimu dimanfaatkan. Kamu tetap bisa mencintai tanpa kehilangan harga diri. Kamu tetap bisa membantu tanpa mengorbankan kewarasanmu. Dan orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu memiliki batas. Jadi, jika selama ini kamu merasa sering disakiti, mungkin kamu tidak perlu menjadi lebih keras. Kamu hanya perlu menjadi lebih tegas. Karena dunia tidak selalu menghargai orang yang paling banyak berkorban. Dunia menghargai orang yang tahu nilainya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap berhenti menjadi terlalu baik dan mulai menjadi baik dengan batas?